الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل العزم إذا شئت سهلا. Para alumni Pondok Pesantren Mustafawiyah yang berhadir pada hari yang berbahagia ini, semoga kita semua diampuni oleh Allah, diberikan Allah keberkahan dengan hikmah silaturahim pada hari yang berbahagia ini. Sama kita hormati Abang Anda Tuan Gurunta Senior Tasude hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia untuk Ketua Kamus Riau, Ketua Panitia, kita hormati, kita banggawan para senior-senior Ison adong kaldongan sekalas saudara Aswar, bukan hanya sekalas tapi selokal. Alhamdulillah. Para adik-adik kami, anak-anak kami sekalian pokir dan patayat yang kami hormati, yang kami sayangi, yang kami banggakan. Kita bersyukur kepada Allah pada hari ini kita bisa bertemu di rumah Allah yang mulia ini sebagai tamunya Allah. Sebenarnya yang akan hadir pada hari ini adalah Al-Mukarram, almarhum yang sangat kita sayangi. Tapi begitulah jalan hidup. Kita hanya berencana, tapi kesimpulan hidup ada pada Allah. Dua hari sebelum beliau meninggal, wafat, beliau masih datang sekolah. Karena lokalnya midot, lokalnya wahi, au, dot ayahi pelambung-lambung lokalnya. Hari Senayan masih sekolah ya. Hari Selasa masih berkomunikasi. Au pribadi masih bertanya tentang hukum. Pagi sebelum subuh, kira-kira tengah 5 beliau masih menelepon saya bahwa almarhum tidak bisa hadir untuk dipermisikan kepada Ayahanda Ra'isul Muallimin karena semalaman dia tidak bisa tidur karena sakit perut. Itulah komunikasi saya terakhir. Lain lagi dengan kita ketua panitia banyak yang berkomunikasi. Semoga beliau ditempatkan Allah khususnya di tempat yang paling mulia, ilmunya yang luar biasa yang kita ambil dari beliau. Luar biasa. Bahkan banyak ilmu-ilmu beliau ya, yang menjadi modal kita di dalam keseharian kita. Maka tuan anak-anak kami, abang Anda, doakan kami di Mustafawiyah untuk melanjutkan cita-cita Syekh Mustafa Husain, sekaliber Syekh Mustafa Husain, sekaliber Ayah Handa, Ayah Tarutung, Ayah Umar, Ayah Pasaribu,
Masya Allah, rasa-rasanya kami yang tinggal ini, yang menjadi jaga gawang ini, pasti tidak secanggih mereka. Allah, tapi tentang keilmuan nilai itu yang luar itu ya. Apalagi neta peringation, tapi saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan pertolongan. Allah akan memberikan penggantinya, dan mudah-mudahan dengan doa kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi pondok pesantren kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bisa hadir kami dengan Ayahanda Ra'isul Muallimin setelah semalam kami berangkat jam 8 pagi. Alhamdulillah sampai jam 10, 15 jam. Dan napeso-peso do teh sudah tahan. Imi awang imam mulai matobang, mamulai bentar janggut neh. Saya lupa Puan Aswar. Jadi alhamdulillah perjalanan tidak lelah walaupun doja. Karena kami sampai ke sini sungguh merasa bahagia. Ada barangkali sudah 5 tahun tidak berjumpa. Ada yang 5 tahun, Tuan. Ada yang 6 tahun, bahkan 10 tahun. Ada yang tidak kenal sebelumnya seperti Abang Anda, alhamdulillah sudah kenal. Inilah rasa bahagia bahwa kita satu pabrik, satu keluaran dari Pondok Pesantren Mustafawiyah. Kita adalah sama, lulusan Aik Singolot. Kita adalah sama-sama sudah pernah menderita dalam tanda kutip di Pondok Pesantren Mustafawiyah. Marap kita rasoi palamangan sa panggulian teh, Tuan. Allah. Menghidup santing. Allah. 5 sabagas. Kalau masuk-masuk na jolo Tuan Aswar so ni jo abangi. Kalau manyogot menggiling dupe anso ke sekolah teh. Ngasawan sanari mamanabu sigulu mama kiren-kiren. Madung mamomo praktis. Menggiling dupe antri 5 alak bagai nak sekali menggiling. Allah manyogot cepat. Arana nama nabu sigule na jolo na kayo do warni. Jadi mudah-mudahan pengalaman-pengalaman di Mustafawiyah itu seperti ketua panitia mengatakan kita adalah sama. Embel-embelnya hilang bahwa kita harus saling tolong menolong, bantu membantu, kita adalah sama. Maka alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan zikir, mendoakan Syekhuna Mustafa Husain dan guru-guru kita semua, baik yang guru yang tidak pernah mengajar kita, guru yang tidak pernah kita lihat, guru yang hanya kita tahu namanya, tapi sanadnya ilmu keilmuannya bersambung ke kita. Syekh Mustafa Husain mana kita kenal secara langsung. Ayahanda banyak di antara anak-anak kami yang tidak kenal, bahkan tidak mengajar kepada kami. Ini dah dupe, masih nampak dia berziarah ke makam Syekh Mustafa Husain. Karena beliau ini adalah orang yang luar biasa hormatnya, cintanya kepada gurunya. Saya masih kelas 2, kelas 3, setiap Jumat beliau ziarah. Padahal beliau lumpuh, pakai apa? Kursi roda. Setiap hari Jumat pagi dia ziarah ke kuburan Syekh Mustafa Husain. Itulah karena ikatan batin dengan guru yang luar biasa. Setiap pagi ziarah. Termasuk nama nyorong Pak Ja'far Lubis dari Manambin. Bahkan anak-anak kami sebahagian tidak kenal, hanya fotonya yang kenal. Di bawahnya banyak lagi guru-guru kita yang kalian tidak kenal, kami juga tidak kenal. Tapi sanad keilmuan itu ada. Maka hari ini kita doakan dia. Hari ini kita hubungkan hati kita dengan dia. Ada wasilah. Maka mudah-mudahan dengan bacaan Yasin, takhtim yang kita baca diterima oleh Allah. Amin. Diterima oleh Allah. Doa kita, Allahumma firlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma rfa' darajatahu, apa yang didoakan oleh Ustaz tadi. Luar biasa doanya.
Semoga ya Allah tempatkan kami dengan Syekh Mustafa Usain, dengan orang-orang yang dekat denganmu ya Allah, di dalam surgamu ya Allah. Dekatkan kami dengan mereka. Barangkali kita bisa jadi belum bisa menjadi ahli surga, tidak layak dengan ibadah kita, keilmu kita, dengan sedekah kita. Belum layak kita masuk surga dengan sedekah kita. Alhamdulillah mungkin diedarkan paling 10-20 dari 2000 doh. Ima sunadang golan epeng 2000 iya saja. Ima suinda dong epeng 2000 na baru. Arana ujung-ujungnya 2000. Temu sojit 2000. Parkir 2000. Iya saja 2000. Anggota 1000 baru-baru saja ujung keluar. Jadi anak-anak kami yang kami muliakan dan saudara-saudara senior-senior kami, kita tidak layak barangkali ke dalam surga karena sedekah kita. Belum pantas kita masuk surga karena ibadah kita. Belum pantas kita masuk surga karena Quran. Kita bisa jadi kita bukan ahlul Quran, ahlu Facebook. Kita tidak ahli sedekah, bisa jadi kita tidak kaya walaupun standar sedekah kita itu mengikuti kemampuan kita. Tapi salah satu yang bisa kita lakukan adalah mendekat. Bila ada hubungan. Maka di dalam kitab Ihya dijelaskan, kalau Anda belum bisa taubat kepada Allah dengan rasa menyesal, dengan rasa duka cita, belum bisa taubat kepada Allah dengan perasaan khawatir terhadap dosa-dosamu, teruslah beristighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Tidak teringat dosa. Astagfirullah, tidak teringat kesalahan. Astagfirullah, dia tidak teringat sholatnya yang tinggal. Astagfirullah, dia tidak teringat akan maksiatnya. Astagfirullah, dia ingat dia najolai purba, buat gulun malak. Atau tarobanya sholat malak. Astagfirullah, ya Allah, dia teringat salahnya, tidak teringat salahnya. Maka dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, tapi ta'lid, maka ta'lid sajalah. Istighfar, astagfirullah, 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 astagfirullah. Sekalipun kau tidak bisa ikhlas bersedekah, yang pasti bersedekah. Itu kayak kata almarhum Ayah Pasaribu. Karena itu pada hari ini kita kembali mengenang dari mana kita. Hari ini kita bersatu. Yang sebelumnya kita tidak saling kenal, yang sebelumnya kita tidak saling tahu. Tapi alhamdulillah pada hari ini kita disatukan. Berbagai macam dari daerah. Adongun rohul rohil arpe rohul a sia anggoroh nasa adamnya dua rohul rohil adongun sia ya memarsade palelawan dan sebagainya. Alhamdulillah kita bersatu di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan dengan mencintai guru-guru kita, mendoakan Syekh Mustafa Usain dan guru-gurunya sampai terus kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bersama dengan mereka semua. Inilah gunanya kita mengingat. Maka ada hadis populer dari Muaz bin Jabal radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi. Muaz bin Jabal dia salah seorang yang sangat dicintai Nabi. Sampai-sampai Nabi memegang tangannya. Nah, biasanya kita yang ingin dipegang Nabi, sahabat yang ingin dipegang Nabi, tapi Nabi langsung memegang tangannya Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabalon adalah seorang mufti di negeri Yaman. Mufti di negeri Yaman. Setelah perang Tabuk, ima alakna naunjung di bonceng Nabi. Itu Muaz bin Jabal. Nah, kata Nabi, kalau kalian ingin melihat ahli fikih, orang yang paling fuqaha, yang paling mengerti tentang fikih, maka tengoklah Muaz bin Jabal. Ada hadis populer yang biasa kita amalkan, bahwa Muaz bin Jabal, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepadanya. Wallahi ya Muaz, inni la uhibbuk. Demi Allah ya Muaz, aku mencintaimu. Langsung Nabi mengikrarkan, aku mencintaimu Muaz, aku mencintaimu. Aku sayang kepadamu wahai Muaz. Aku mencintaimu. Nah jawaban ruangku PDD ho Muaz.
Nah sayangan tuhu Mu'az, menuju ruangku, sayang kepadamu hai Mu'az. Maka Nabi berwasiat kepada Mu'az bin Jabal. Wasiatnya, ya Mu'az, usika ya Mu'az, aku berwasiat kepadamu wahai Mu'az. Apa wasiat Nabi? La tada'anna fi kulli duburi sholat, atau dubura kulli sholatin, jangan kau tinggalkan selepas kau sholat. Zikirnya pendek, jangan kau tinggalkan. Mewasiatnya Nabi, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La tada'anna dubura kulli sholatin, jangan kau tinggalkan selepas kau sholat. Setelah kau sholat, takul Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Biasanya itahun kan imam-imam don, hampirnya imam don sudah imam suci ramah di joloni. Ngabir belum, beri masalah hadis. Lagi sana abang-abang senior ni bah catip rion ustadun pendeng subhanallah. Tapi ngamo ay so nomor tablik sini salah pengamo. Ara antum perpur baru joloni. Allah, waru tu mertablik pekan sini tu ni. Semua merepo-repo di sini. Tapi berkat ni tabliki mental naik, alhamdulillah. Berkat naik ini buat mempur berkat. Maka sering kami sampaikan di lokal, kau datang saja. Ngerti tak ngerti tidak apa-apa. Pokoknya jangan tidur. Dan yang kedua, jangan sakiti saya. Dari ulang bahan kotor absenku. Nah. Pokoknya usahakan absen kon deges bersih sampai kau tamat. Roh marti nasumarti pokoknya roh. Tapi banyak juga yang alpa ngamong oleh maafkan dulu asyik maafkan may pajait kon yang jas. Kan sudah Ustaz Allah tidak sembuhkan karena itu. Pastilah dimaafkan, guru-guru semua pasti memaafkan. Jadi anak-anak kami, abang-abang nami, dongan-dongan nami sesudahnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berkah. Jadi jangan ditinggalkan setiap kita sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau salah dokter Ustaz. Allah doktor ala anak salah satu ahli hadis. Allahumma a'inni ya Allah, a'inni, tolong aku ya Allah, bantu aku, kumohon kepadamu semoga kau membantu aku ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrik. Yang pertama, ya Allah tolong aku untuk berzikir kepadamu. Kalau tidak ada campur tangan Allah kepada kita untuk menjadi ahli zikir, tidak ahli zikir, dia hanya ahli fikir. Banyak orang yang banyak ilmunya tapi tidak menjadi ahli zikir. Belajar merdalail, tapi dalailnya tinggal di kampung. Mana dalailmu? Allah, nakudangan yang dalail. Tapi sekarang banyak juga yang tidak mau lagi pakai dalail. Aslinya bid'ah. Ulang dodotan kuwani. Ulang dodo. Alhamdulillah lek mertah tim dupe. Adong bagi tamatan Purbawan menombo masih go pahamnya. Allah, persalaya bagian aja. Ulang persalah bope berbeda. Palaijo imajo. Ya alhamdulillah mudah-mudahan ulang. Menjadi ahli zikir itu karena kita harus mampu mengalahkan hawa nafsu. Hawa nafsuan adalah lawan yang luar biasa. Maka kita minta tolong kepada Allah menjadi ahli zikir. Nah, tolong ada ikatan kuat. Tidak bisa orang menjadi ahli syukur kalau dia tidak menjadi ahli zikir. Tidak bisa menjadi orang-orang yang husni ibadatik kalau dia tidak bersyukur. Maka tolong minta bantuan kepada Allah. Jadikan aku ya Allah menjadi orang-orang yang mau berzikir kepadamu. Mengingatmu ya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan banyak-banyak. Kenapa kita harus mengingat Allah? Karena banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah. Sama dengan hari ini kita mengingat Syekh Mustafa Husain. Kenapa? Karena kita bisa jadi banyak merasakan nikmat. Banyak di antara kita yang kita bawa hanya nama-nama Mustafa'iyah.
Ami pina ami bani guru Mustafa me guru Mustafawiyah. Ini yang ilmu nangan sa yon. Pokok nak guru Mustafawiyah. Ma. Yakin kalak menyumbayangkon. Anak pala kelas itu kan arung menyumbayangkon Ustaz. Ini mudah tuan. Oh. On na jolo namon agenda. Agenda mon. Yakin kalak menyembayang Allah, mulai yakin karena Mustafawiyah yang kita bawa banyak alumni yang dia bawa keluar Mustafawiyah. Jangan tanya ilmu. Ikrab jolo jaa Zaidun oning. Penangkun zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi alumni mana? Alumni purba. Kaulah tukang azan sini. Kau imam. Alhamdulillah. Imam. Mustafa Husain itu berjasa, maka ingat. Kenapa kita ingat? Ingat Allah. Kenapa saya ingat Allah? Karena saya bernapas karena Allah. Saya bergerak dan diam hanya karena Allah. Kita kan hanya gerak diam, maka tidak akan lupa kepada Allah. Ketika saya bergerak, itu karena Allah. Ketika saya diam, itu karena Allah. Maka dalam diamku dan ingatku, diamku dan gerakku, aku tidak akan pernah lupa kepada Allah. Fadhkuruni, ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berzikir kepada Allah, mohon bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barangkali kita semua tidak pernah lupa kepada guru-guru kita, kepada orang-orang tua kita. Ingat. Asyik ingat kedua orang tua anta, karena dia berjasa. Murat napa sekolah ini, maka pala merhasil di rantunya lakon, dapat kirim kamu semua ini, 2 pesara 1.000 gunagunaan deh. Nah, dia anaknya itu, dia anaknya. Menjadi ahli zikir. Maka karena itulah di dalam Al-Qur'anul Karim banyak yang mengingat-ingatkan kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah menyetuk hati kita dengan nikmatnya. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustakan? Hadapilah adalah orang na sungaraw menyembah Allah. Apalagi yang kurang sehingga kau tidak mau sholat. Apalagi yang kurang sehingga kau tidak mau puasa. Apalagi yang kurang sehingga kau tidak datang ke masjid. Apalagi yang kurang sehingga kau tidak mau bersyukur kepada Allah. Maka Allah mengetuk hati manusia dengan pemberian nikmatnya. Ya dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Sembah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Siapa yang disembah? Yang menciptakan kau. Kalau kau merasa diciptakan Allah, dilehenia nikmat ita, ma menjadi alumni ita, madung kuliah, alhamdulillah. Ama modalnya bangun kita dong. Abid biasa tas. Ipin biasa tas. Abid satas. Imaya roh tujuan. Alhamdulillah matamat ko kuliah. Alladhi khalaqakum malan yajo. Bopena SPDI. Palason kami SPDI na matobang. Allah. Ilenia jo kepercayaan sian masyarakat. Ilenia tuita keyakinan di masyarakat. Apalagi yang kurang. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sembahlah Allah yang menciptakan kamu. Allah menciptakan kau. Jadi Allah ketuk hati kita. Ulung ruamu tu Tuhan, sayang ketuk Allah. Laksanakan kewajiban, dialah yang menciptakan kamu. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang pertama adalah mudah-mudahan kita menjadi ahli zikir ansu tenang ati-atenta. Makanya ada kitab Al-Azkar. Ini persejarah termasuk ayah pasaribu membuka Nadi Mustafa Al-Azkar. Kalau kita baca sudah zikir sudah. Allah. On menumbuk kitab Al-Azkar saya apal sar pengaruh repetisi ini. Pinomatna sada. Sudah zikirnya adem. Berarti kita harus mengingat Allah. Keluar rumah berzikir. Ama zikirnya bismillahirrahmanirrahim. Saja main dari peti ilmu. Bahkan ketua bismillah masah. Malusuk imam bin ar-rahmanirrahim masah. Bismillah. Nawatik main. Bisa mainnya.
Umam bin Ar-Rahmanir Rahim. Sama dengan mengangkat tangan waktu sholat. Mengangkat nanti supinnya. Allahu Akbar. Sotikna. Berat. Ada al-azkar. Keluar sendagas adong. Memakai baju baru adong. Get masormin adong. Saya jawab ya. Get WC adong. Keluar dari WC ada. Mau tidur. Bangun tidur. Lihat kitab al-azkar. Betapa di dalam Islam ini pentingnya zikir. Karena itu penyandaran kepada Allah. Karena zikir itu membuat kita tidak berdaya. Karena ada kekuatan besar. Itulah Allah. Maka siapapun kita, ingat Allah. Kita ini kecil di hadapan Allah. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Maka zikir. Bahat berzikir. Supaya tenang hati. Supaya tidak banyak mengupat. Bahat zikirmu. Apalagi kita para purbawan. Itu kekuatan kita. Zikir penyandaran diri kepada Allah. La haula wa la quwata illa billah. Sumilah sombongi, sumilah susahi, sutenang hati-hati, suapus dosai, sumomora soki, sudi ijabah doai, sudono. Maka dikatakan ialah Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya'nya, kalau kita ingin jinak dengan Allah, kalau kita ingin dekat dengan Allah, akrab dengan Allah, asyik dengan Allah, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah bidawami zikrihi, dengan mendawamkan secara kontinu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sujinak, anggo jabat jinak, benda akrab doi. Aso akrab, jod-jod pasuho, maka kita para purbawan karena sering jumpa di purba jadi akrab. Allah, bo penasa kalas kalai, indah sa lokal, indah sa tipe alai, tapi biasa rak mari dia singolot. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Semua tembay ho, bre. Kalau tulang, pisungna tenda-tendai tulang. Apa nanti tamatan purba Allah tulang. Tahun saja tahun son. Opat tahun sini mah najol orangku. May tulang ni najol nama nyuri-nyuri na saja mana busigula itu Allah. Akrab, kenapa akrab? Sering berjumpa. Kau tidak akan akrab dengan Tuhan kalau kau jauh dari Allah. Kalau kau sudah akrab dengan Allah, sering berjumpa dengan Allah, maka kau akan dekat dengan Allah, maka insya Allah kau akan bertambah yakin kepada Allah. Allah tidak akan memberi kepadamu dan tidak akan memperlihatkan kebesaran kepadamu kecuali kau dekat dengan Allah. Ndara ada bui malihin rahasia ni bayi anggoin da tolak na dunok dutiba kani detongi anggo jabat akrab tiba itu kon rahasia ni bayi. Jadi Tuhan ipatidaunia rahasiai, ipatidaunia karomah kelebihani adalah kepada orang-orang yang dekat dengan dia. Allah, pentahajud mempentong na sudong dogetilin jo karomah je marai. Allah, ngarai maka dekat dengan Allah. Maka salah satu ciri khas kita adalah banyakkan berzikir kepada Allah. Ngangkon berzikir saja ba tungkin naik sego buseng. Artinya ingat Allah. Ingatlah. Setelah kita ingat Allah dengan segala nikmatnya, nikmat mustafawiyah, nikmat orang tua. Sekalipun Allah tidak memberi kaya kepada orang tua, tapi Allah titipkan kesehatan, kekuatan dan semangat kepada kedua orang tua kita. Selama menyekolahkan kita di purba jarang dia sakit. Jarang sakit. Kalau merjaga dia dikit saja perjagalannya, dia tamat dia melaku be. Rasa cinta, subhanallah. Ingat orang tua. Setelah kita mengingat nikmatnya, setelah kita mengingat akan segala pemberiannya, maka apa yang muncul? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, bantu aku bersyukur. Banyak orang yang tidak mau bersyukur. Banyak orang yang lupa bersyukur. Banyak orang yang lupa berterima kasih. Seolah-olah dia sukses karena dia. Padahal dalam kesuksesan kita ada tangisan orang tua dalam sujudnya. Padahal kesuksesan kita ada doa orang-orang yang ada di sekitar kita. Padahal di dalam kesuksesan kita ada campur tangan orang lain, terutama orang yang mencintai kita. Maka bersyukur kepada Allah. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha Ghaniyyun Hamid. Itu bangi.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن يشكر لله, siapa yang bersyukur kepada Allah. Walaqad ataina luqman al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur, siapa yang bersyukur maka sungguh dia hanya bersyukur kepada dirinya. Jadi Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bersyukur. Maka anita bandir nasadarion, pengajian, yasin, takhtim, itu wujud kesyukuran kita. Kita tinggalkan kesibukan kita, kita tinggalkan aktivitas kita, hadir kita di rumah Allah ini hanya untuk membaca yasin. Alhamdulillah, kita baca takhtim, kita berdoa, syukur ya Allah, saya sudah sekolah di Purba. Alhamdulillah mak, berkat-berkat ni Purba ini ya bani. Allah, nama ilmu nangan dong. Dirasuh-rasuhan dah. Jadi bersyukur kepada Allah. Dengan bersyukur kepada Allah, hati jadi tenang. Kau tidak akan disebut orang yang muttaqin kecuali dengan 3 hal. Pertama, husnul tawakkul fi ma lam yanal. Tawakalmu kepada Allah kuat terhadap apa yang belum kau dapatkan. Jangan ragu kepada Allah. Yakin kepada Allah. Setelah saya tamat, saya mau kemana? Tamat pun belum. Mensiksa dirimu dengan kekhawatiran. Allah. Isi dorwai jodoh kon ulang kemari sakrore. Ini waktu ni pewahi. Allah, tongkin naik narode. Rasoki, jangan susah. Serahkan kepada Allah. Pokoknya dekatkan diri kepada Allah. Apa yang kau inginkan, Allah yang paling tahu. Apa yang terbaik bagimu, itu yang Allah yang paling tahu. Maka barangkali ketika kita di Purba dulu, kita tidak akan bisa membayangkan kita seperti ini. Ternyata kau sudah jadi imam di Riau. Ada yang menjadi khatib, menjadi mubalik, pimpinan pondok pesantren. Barangkali Ustaz tidak terbayang dulu sama kau begitu. Tapi Allah, tawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Tawakal itu adalah keyakinan kepada Allah. Membuat hati jadi tenang. Tapi orang yang tidak yakin kepada Allah, yang tidak dekat dengan Allah, dia tidak akan kuat tawakalnya. Dia mentong rai menyurahkan barang ni baitu alak nasi tandaan. Baru mana bisi seri ya simpan jolodaan gini ya. Nasi tanda ini ada cocok nak baru. Cocok baru. Bisa dapat ipasimpan bisa diisorahkan. Tu alak ni tandaan. Maka orang yang dekat dengan Allah, yang banyak berzikir kepada Allah, insya Allah dia akan tahu kebesaran Allah. Walil mahabbati lahu, dengan mencintai Allah. Karena lebih ma'rifati jalalihi wa jamalih. Dia kenal akan kemuliaannya. Tawakal, serahkan kepada Allah. Pokoknya berusaha, selebihnya serahkan kepada Allah. Yang kedua, husnul ridha bima yanal. Apapun yang kau dapatkan ridholah. Jangan mengupet lagi. Saya gajimu sawan. Kita berbeda nasib. Berbeda nasib kita sudahi. Jangan jadi membalik semua. Nanti kurang semua Ustaz Keswandi. Kurang tuh Ustaz Tuan. Ulang. Sesuai dengan minat masing-masing. Nidokon ni Bang Anangkin Supriyadi. Allah. Pet merjagal. Jagalmu danon. Asok. Biasa na jali puru panggaris danon. Biasa puru manggaris danon. Kebiasaan. Akhirnya. Cocok na manggaris danon. Menjadi toke danon. Allah. Mencoba mari sesuai dengan bakat masing-masing. Jadi anak-anak kami, saudara-saudara kami yang saya muliakan. Apa yang kau dapatkan sabarlah. Barangkali kadang-kadang nasib kita tidak sama dengan yang kita inginkan. Sabarlah. Senantiasa ridho. Orang yang ridho, dia akan tenang. Dan yang terakhir, apa ciri khas orang yang muttaqin itu? Husnul sabar fimafat. Dia sabar dengan apa yang tak dapat dan yang hilang. Insya Allah tidak akan pernah kau susah. Serahkan nasibmu kepada Allah setelah kau berusaha. Yang kedua, lalu terimalah apa yang ada. Dan yang ketiga, jangan pernah kecewa apa yang hilang. Insya Allah kita akan bahagia. Syukuri apa yang ada. Syukur mahu. Banyak orang yang tidak seberuntung kau. Alumni Purba tidak seberuntung kau. Akar rejonia senari kampung Maritik. Alhamdulillah nda Maritik kobe. Akar rejonia membuat batu. Akar rejonia mengguris. Akar rejonia senari ngarong. Memang kerjanya di kampung.
Setelah tamat Mustopoya tak pernah keluar. Aso dalam mental. Nggak sekolah aso dalam rezeki dari orang tua. Nggak mampu ya untuk berdikari. Alhamdulillah, syukurilah apa yang ada. Dan yang terakhir, wa husna ibadatik. Setelah kau bersyukur dengan segala nikmat Allah, baguskanlah ibadahmu. Mohon kepada Allah supaya kita bagus ibadah. Supaya kita betul-betul mentazimkan Allah di hadapannya. Supaya kita betul-betul menghargai ibadah itu. Karena itu untuk kita sebagai wujud kesyukuran kita. Ahani takarejo ini sembahyang tai, puasa tai. Itu dari kita untuk kita. Supaya kita selamat. Baguskan ibadahmu. Jangan karena kesibukan lupa ibadah. Jangan karena hawa nafsu tidak bagus beribadah. Baguskan sholatmu. Baguskan ngajimu. Baguskan sedekahmu. Baguskan ibadah. Ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pala marung menjadi ahli zikir. Marung senantiasa bersyukur kepada Allah. Madeges ibadahi. Adupe. Matenang maati-ati. Hondo sude paturionite. Olo. Bope kayo adong na miskin. Ati-ati do. Deba kayo paya na susah do ya. Iginjang ni portuneri na dong Pak Marsak do ya. Aso memikirkan pajak na ngape dong. Jadi bopiotik bopeje tinggalmu syukurilah apa yang ada. Pokoknya tabo mangan ramodom olo kan itu kesenangan nih tabo mangan ramodom olo ramar amal ibadah bisa marusahoy pe marung may olo bahat pe epeng da ramodom gok epeng da ramangan ipe susah jode. Pokoknya tabo mangan ramodom tigas da pesibuk sehati bisa maribadah maka insyaallah kau akan bahagia. Sasaun mana bisa disampaikan. Mudah-mudahan nian salah dan sili mengidomohop arana nasuhun na mertablik di tentong mana jamaah na luar biasa doon iwa manumbo jamaah na apalagi na mubalik mulik kampungon na sumarti dia sang api on na mangarti dia sude na biasa ceramah do apalagi ustad-ustadon mutar do lelesotik tayo so yanggap sa ni mertablik masalose. Jadi mudah-mudahan doakon kamu kami di purba sulik itapatorus estafet perjuangan ni guru-guru tai. Senuju ami doakan kamu son. Mudah-mudahan nian lek bisa manguban nasian purbai istiqomah di dalam iktikat ahlus sunnah wal jamaah. Senantiasa kita mudah-mudahan di dalam silaturahim yang baik sesama alumni. Mudah-mudahan on melalui silaturahimon semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kutar saima terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.